Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Bisa, gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Firda dalam acara podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang jarang diwaspadai namun sangat penting untuk kita ketahui, yaitu mengenai kanker tulang. Kita akan kedatangan seorang dokter spesialis ortopedi untuk membahas mengenai apa sih kanker tulang itu dan bagaimana cara pengobatannya seperti itu. Bagi teman-teman yang memiliki gejala atau merasa sakit pada pertulangan atau mungkin memiliki kerabat dengan riwayat kanker tulang, pastikan nonton sampai akhir ya. Baik, langsung saja kalau begitu kita sambut Dokter Asli Samadi, spesialis ortopedi. Halo dokter, Ya, gimana kabarnya dok hari ini? alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, iya dok. Terima kasih banyak dokter Asli karena telah meluangkan waktunya dan bergabung di podcast kita ya dok ya. Sekaligus memperingati Hari Kanker Nasional. Nasional. Baik, baik dok. Jadi mungkin sekarang kita akan mengupas tuntas mengenai kanker tulang. Mungkin langsung dijelaskan dok, sebenarnya kanker tulang itu apa dan biasanya itu terjadi di Indonesianya apakah banyak atau sedikit ya dok kasusnya? Baik, jadi kalau kita ngomongin kanker itu definisinya atau analoginya adalah tumor yang ganas ya. Iya. Tumor yang ganas itu artinya tumor yang masif sekali pertumbuhannya. Jadi sangat ekstrim gitu. Dan sangat menyebar ya, sangat mudah menyebar. Nah, itu definisi dari tumor ganas ya. Kemudian kalau kita bilang kanker tulang itu memang dari kasus semua kanker yang ada di dunia itu kanker tulang termasuk sedikit ya. Kanker yang murni primernya di tulang. Jadi induknya yang di tulang itu memang jarang, sekitar 1,6% dari semua jenis kanker. Jadi sedikit sekali. Termasuk kasus langka ya dok Kasus untuk kanker langka tulang. ya, betul. Baik dok, saya pernah dengar nih dok bahwa eh, salah satu ciri khas kanker tulang itu nyeri pada pertulangan gitu, kayak nyeri tulang. Apakah itu berarti setiap kita nyeri itu ada kaitannya dengan kanker tulang ya dok? Ya, tergantung kan. Jadi nyeri pada ya gini aja. Hampir sebagian besar yang datang ke poliklinik saya itu keluhannya nyeri, Mbak. Iya Masa betul. dibilang tulang kanker semua kan enggak ya. Iya Jadi betul. otomatis kita harus mengeksplorasi dari wawancara ke pasien ya. Apakah dari riwayat jatuh, apakah nyerinya itu sifatnya nyeri pada saat dipakai aktivitas atau pada saat istirahat gitu. Nah, untuk nyeri pada tumor ini sifatnya itu agak aneh dia. Biasanya kan nyeri itu pada saat beraktivitas ya. Iya betul. Tapi kalau pada nyeri kanker kanker apapun itu biasanya nyerinya malah pada saat dia beristirahat, tidur gitu pada saat tengah malam. Jadi kita harus bertanya nih pada pasiennya, "Loh, kalau malam bisa tidur nyenyak enggak?" gitu. "Oh, enggak bisa, saya selalu kebangun karena nyeri saya," gitu. Nah, itu salah satu tipikal nyeri dari tumor atau tumor ganas ya atau kanker tadi. Jadi tidak semua nyeri Nyeri. tulang itu diakibatkan oleh kanker tulang gitu. Baik, berarti Hanya kita sebagian kecil aja. oh gitu. Berarti yang membedakan ini ya dok, waktu kapan dia terjadi. Kalau saat Mm-mm. malam hari saat istirahat itu harus diwaspadai juga ya dok. Ya, Kalau untuk gejala lainnya dok, ada nggak dok? gejala lain yang dirasakan pasien itu biasanya memang dia kayak lesu gitu ya, atau kurang bersemangat. Jadi termasuk juga nafsu makannya itu berkurang. Begitu. Jadi kita bisa lihat nanti ke pasien ini lama-lama tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Tapi yang lihat kan orang rumah ya, bukan Iya, bukan dokternya. Dokternya iya. cuma nanya aja, ini si pasiennya apa tambah kurus gitu. Dan karena pasiennya ini kan kebanyakan juga anak-anak ya, jadi usia-usia remaja gitu. Jadi dekade 10, dekade 1 sampai 2, sehingga remaja lah yang paling banyak di tumor kanker ganas ini tadi. Baik, berarti penurunan berat badan signifikan itu juga termasuk Ya, dalam ya, ciri-ciri ya dok ya, ya yang betul. harus diwaspadai. Hmm. Baik dok, lalu saya penasaran juga nih dok, sebenarnya apa sih penyebab dari kanker tulang itu sendiri? Mungkin ada salah satunya faktor gaya hidup dok? Ya, jadi kalau di tulang ini karena dia itu munculnya di anak-anak ya, dia masih idiopatik. Idiopatik itu tidak diketahui sebabnya.
Baik. Ya. Apakah genetik bisa? Itu berkecenderungan. Jadi misal dari nenek moyangnya atau keturunan di atasnya Ya. itu pernah ada yang meninggal karena kanker, ya mungkin akan menurun kepada keturunannya gitu. Ya. Memang ada kecenderungan seperti itu, tapi lebih banyak kasusnya itu tidak diketahui sebabnya. Tapi kalau anak-anak mungkin karena pasca trauma itu bisa juga. Tapi itu tidak mutlak ya. Ya. Pasca trauma itu seperti jatuh atau Itu cedera gitu termasuk ya, Dok? cedera. Trauma itu cedera. Cedera. Kalau bahasa Jawa nih. Baik, Dok. Kan tadi dijelaskan banyak terkena itu adalah anak-anak atau remaja. Mengapa ya, Dok? Kok malah terjadinya di fase-fase pertumbuhan seperti itu, Dok? Jadi kalau eh, kanker ya, dia memerlukan nutrisi yang cukup untuk membentuk jaringan baru. Jadi prinsipnya tumor itu kan adalah sesuatu pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Iya. Iya kan, misalnya jari saya tadinya segini jadi gede gitu. Nah, itu mungkin karena tumor ya. Jadi gambarannya seperti itulah Iya. yang gampangannya. Harusnya kan jari saya segini aja, nggak akan tambah besar Betul. gitu. Nah, tapi kalau pada tumor itu dia akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Harusnya ukurannya misalnya cuman 2 cm, ini jadi 5 cm misalnya gitu. Nggak normal. Nah, untuk bertumbuh itu dia kan perlu nutrisi ya. Jadi pada saat tulang itu pertumbuhan, dia itu diberi nutrisi oleh tubuh lebih banyak dibandingin orang dewasa yang sudah tidak tumbuh lagi tulangnya, tidak tumbuh jadi panjang gitu ya. Dan kasus-kasusnya itu banyak pada tulang panjang, pada anak-anak ya. Biasanya di tulang paha bagian bawah dekat lutut itu. Karena memang di daerah situ itu pembuluh darahnya masih banyak karena dia masa pertumbuhan seperti itu. Itu sangat mendukung sekali untuk tumbuhnya tumbuhnya kanker ya. Oh iya, baik, Dok. Baik, berarti terjadi pada anak-anak atau remaja itu karena proses pertumbuhan mereka juga lebih cepat ya, Dok ya, daripada orang dewasa. Perkembangannya baik. Lalu, Dok, untuk mendiagnosa suatu penyakit, apalagi penyakit kanker tulang ini, biasanya pakai tes apa saja ya, Dok, yang dilakukan? Ya, kalau di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Umum Dungus ini, yang bisa saya kerjakan untuk pemeriksaan penunjang, yaitu sementara visualnya melalui X-ray atau foto ronsen biasa ya, foto ronsen polos di tulang itu. Di situ nanti kelihatan bahwa ada perkembangan tulang yang tidak normal. Jadi kalau dilihat itu kayak bawang yang dibelah gitu ya. Jadi berlapis-lapis banyak gitu. Nah, itu perkembangan tulangnya kan dari tengah ke pinggir itu jadi semakin tebal. Kelihatan. Baik. Nah, itu karakternya seperti itu. Karakter. Berarti bisa langsung kita lihat melalui foto ronsen ya, Dok ya? Ya, kalau kanker yang ganas bisa. Kalau untuk pemeriksaan advance lainnya, Dok, bisa menggunakan apa saja? Ya, untuk pemeriksaan advance itu biasanya berhubungan untuk tindakan selanjutnya ya. Ini tulang ini, tumor atau kanker tadi ini mau diapakan? Maksudnya, apakah dia bisa dihilangkan hanya tumornya saja, atau dihilangkan semua sebagian kakinya gitu. Jadi kayak diamputasi gitu. Nah, itu kita harus lihat dari paling tidak ada CT scan-nya. Jadi CT scan itu nanti kelihatan apakah tumor primernya tadi, induknya tadi menyebarnya kemana, nempelnya di mana, nah gitu. Jadi itu akan bisa memperkirakan kira-kira taraf keberhasilan dari operasinya. Kemudian berapa banyak yang harus dibuang, seberapa tinggi yang harus dibuang, seberapa banyak yang harus dibuang, supaya pasien ini bebas dari sel tumornya gitu. Baik, berarti kecepatan kita mengetahui penyakit tersebut itu juga mempengaruhi tingkat kesembuhannya ya, Dok? Betul. Mungkin belum sampai menyebar gitu, Betul. bisa diangkat secara langsung saja gitu ya, Dok? Ya, bisa. Jadi memang secepat-cepatnya, artinya lebih awal tindakannya akan lebih ringan gitu dibandingin yang sudah parah ya. Gitu. Baik, Dok. Lalu ada nggak sih cara untuk mencegah kanker tulang? Karena kan tadi dikatakan bahwa faktornya itu masih tidak diketahui ya, Dok ya. Atau mungkin setidaknya untuk mengurangi resiko seperti itu, Dok. Ya, jadi memang agak sulit ya untuk menghindari. Kayak itu tuh sudah dicap. Ini kamu kena tumor, ini kamu enggak, ini kena tumor gitu. Jadi
agak sulit ya kita untuk menghindarinya. Memang lebih baik ya kita menghindari namanya karsinogen, ya kan? Pernah dengar ya karsinogen itu? Karsinogen itu adalah zat yang memicu terjadinya kanker. Nah itu yang dihindari aja. Misalnya makan makanan yang banyak pengawetnya atau deket dengan orang yang merokok. Misalnya anak kecil kan nggak mungkin merokok ya, bapaknya mungkin ya. Bapaknya tuh. Nah, jadi itu yang dihindari aja. Jadi semakin kita menghindari, ya kita berharap supaya tidak muncul kankernya tadi kan gitu. Cuman kalau kamu sudah ditakdirkan kena kanker apapun yang sudah kamu kerjakan, ya tetap aja kamu kena gitu. Iya. Intinya seperti itu sebenarnya. Cuman kan kita tetap berusaha ya, Iya. walaupun begitu. Baik, berarti ada hal yang tetap kita bisa lakukan ya dok ya untuk mengurangi resiko. Mengurangi Ya, risiko, betul, mengurangi risiko. Jadi- Dan misalnya sudah ada gejala-gejala yang kita sebutkan di awal tadi, nah itu harus segera diperiksakan, ya kan, diperiksakan ke tempat yang memang ada pemeriksaan seperti itu, ya. Nah, kalau pasien-pasien yang datang ke rumah sakit Dungus, ke poliklinik saya, kan pasti saya ronsen dulu ya, ada nyeri, saya eksplorasi, saya wawancara, terus saya curiga. Jadi dokter tuh udah kayak detektif gitu. Punya firasat mungkin dok? Enggak, ya firasat karena kan dari apa itu pengumpulan data ya. Nah, jadi pengumpulan data nanti kita menganalisa, oh ini sakitnya sumbernya dari sini, dari A. Oh sumbernya mungkin dari kanker. Jadi kita kayak suspek gitu, kita mencurigai kayak ya kayak detektif gitu. Ini pembunuhnya siapa? Kita curiga sama Mbak Firda atau siapa gitu ya. Nah, saya mengeksplorasi apakah benar. Oh ini orangnya pakai baju pink, pakai kacamata. Oh ya berarti benar Mbak Firda gitu ya. Jadi saya juga akan mengidentifikasi dari ciri-ciri tadi ya dengan foto ronsen, dengan keluhan-keluhannya. Jadi saya mencocokkan apakah diagnosanya itu A. Jadi kita itu diagnosa awal. Jadi kita kecurigaan, lalu kita mengumpulkan data, kita memeriksa pasien, kita melakukan pemeriksaan penunjang namanya. Penunjang itu termasuk lab, termasuk foto ronsen ya. Kalau ditemukan misalnya pertumbuhan masif di tulang seperti yang saya bilang kayak bawang tadi. Kemudian dari hasil labnya mungkin HB-nya rendah, darahnya encer sekali, HCT-nya turun seperti itu. Terus sebenarnya ada spesifik tumor marker. Ya kalau saya nggak tahu di rumah sakit Dungus, saya belum tanya Bu Dokter Anti ya, apakah sudah ada spesifik untuk tumor marker, CEA namanya. Nah, ada tumor marker itu biasanya itu diketahui juga, Mbak. Oh ini ada tumor atau kanker dari hasil labnya. Cuman dia tidak mengetahui ini primernya di mana. Cuma gitu. tahu ada. Itu ada. Tapi posisinya belum tahu. Ya, jadi dokter klinisinya yang akan mengeksplorasi lebih lanjut ini di mana, gitu kan. Jadi saya akan menganalisa keluhan pasien dari keluhan dan data-data yang saya punya. Kalau saya mencurigai itu suatu kanker, maka akan saya sesuaikan dengan pelayanan yang ada. Misalnya ini hanya bisa dikerjakan di Solo misalnya, karena di sana ada subspesialis ortopedi yang bagian tumor, onkologi namanya. Jadi ya, biasanya saya rujuk ke sana. Selama saya praktek di poliklinik ya, saya cuma menemui 2 kasus selama ini. Selama berapa puluh tahun saya di sini ya, itu hanya 2. Jadi kasusnya memang sedikit sih. Langka. Ya, dan itu semua memang pada kasusnya remaja dan anak-anak. Yang satu anak-anak, yang satu remaja. Kalau boleh tahu itu pasiennya gimana dok? Sembuh dok akhirnya setelah? Dilakukan amputasi akhirnya. Dilakukan Ya jadi ya ini saya nggak nakut-nakutin ya, cuman ini kenyataan yang saya temukan di poliklinik. Jadi waktu itu ada perempuan, anak-anak sekitar mungkin 14 tahun ya, benjolan di paha bawah, iya. Jadi pada saat itu ibunya ya otomatis ya nggak bisa nerima gitu ya, karena ya sedih. Karena saya kasih tahu, saya di poliklinik saya menjelaskan ke pasien, saya tidak pernah cerita yang baik-baik. Apa adanya ya dok? Saya ngomong apa adanya, sehingga buat apa? Supaya pasiennya tahu, supaya pasiennya siap mental maksudnya ya. Jadi kalau dilakukan
tindakan-tindakan tertentu itu pasiennya sudah tahu. Oh, dokter Asli sudah pernah ngomong yang jelek-jeleknya. Kalau masalah bagus ya itu kita semua pengen yang bagus kan. Iya, betul. Jadi saya nggak pernah cerita, oh dokter ini kalau saya patah tulang ini disambung pasti, dioperasi pasti sembuh. Enggak, bisa aja patah lagi. Gitu. Iya. Ya yang penting nanti bapak gimana kan gitu. Termasuk yang seperti ini. Ya. Jadi gimana dokter ini? Ya pokoknya ini nanti harus dideteksi dulu. Iya. Jadi kalau namanya kanker tulang itu kita harus yakin, harus fix ini diagnosanya apa, indukannya di mana, apakah indukannya di tulang. Nah, kalau indukannya di tulang, tulangnya dibuang selesai, ya kan, bener nggak? Kalau indukannya bukan di tulang. Ya, jadi ada namanya metastase tulang. Metastase tulang itu juga tumor ganas. Itu, nah kalau metastase atau penyebaran tumor ya di tulang itu, ini beda lagi. Dia banyak pada usia yang sudah tua, lanjut. Ya, jadi karena tumornya itu penyebarannya biasanya cuma dari 3 tempat aja. Dari tumor paru-paru, dari tumor payudara, sama prostat. 3P. Payudara, prostat, paru-paru gitu. Langsung hafal kan? 3P. Iya. Ya. Jadi enak untuk ingetnya. Nah, kalau dari orang sudah pernah terdiagnosa tiga kanker ini, mungkin pada suatu saat nanti dia akan merasa kok tulang-tulang saya sakit ya, terutama tulang punggung yang paling banyak terkena metastase itu tulang punggung dan tulang bagian pinggang ini, pelvis ini, jadi daerah pelvis itu. Jadi tipikalnya sama di Otak. bukan di otak. Bukan di dok. Tulang kan saya ngomongin dokter tulang. Jadi di tengkorak ya tulangnya, kranial gitu. Jadi di tulang tengkorak. Jadi kayak tipikalnya bentuknya kayak koin-koin gitu loh, bentuknya kayak bolong-bolong gitu tulangnya kelihatan. Kalau tulang itu tahu ya warnanya di foto ronsen kan putih ya. Nah itu tapi putih ada demblok-dembloknya kayak polkadot gitu. Ada. Ya jadi itu metastase. Baik. Penanganannya juga tentu berbeda ya dok ya dengan yang. Iya kalau sudah metastase nggak mungkin kita bisa ambil tulangnya tok karena kan emaknya masih ada. Iya betul. Ya emaknya dibuang dulu. Terus habis itu emaknya dibuang, baru kita biasanya lakukan kemoterapi atau radioterapi gitu. Tergantung dari jenis tumornya apa. Karena ada yang sensitif terhadap kemoterapi, ada yang sensitif terhadap radioterapi, ya kan macam-macam. Iya, wah menarik sekali. Dan banyak yang informasi yang sebelumnya itu belum saya dengar gitu dok. Ya harus belum dengar dong. Iya. Kalau udah pernah dengar ngapain saya di sini? Iya. Pasti bermanfaat. Ya. Jadi memang karena kasusnya kasus langka dan itu wajib diwaspadai. Sehingga kalau misalnya kita bisa mengerti dari awal, ya kan, kita bisa mendeteksi dari awal, maka tindakannya pun tidak akan ekspansif, tidak akan ngeri-ngeri gitu ya tindakannya. Hanya operasinya mungkin tidak terlalu sangar gitu, sampai amputasi seluruh kaki misalnya seperti itu. Baik dok. Baik dok, mungkin yang terakhir nih dok, pesan dokter untuk masyarakat agar lebih peka nih dok terhadap kesehatan tulang. Ya, gitu, dok. Jadi memang saya banyak ya di poliklinik itu Jarini, jadi metode Jarini. Jadi saya tanya ke pasiennya, ini kok sudah 1 bulan kok baru dibawa ke poliklinik misalnya gitu. Iya. Lah katanya tetangga saya gini, katanya tetangga saya gitu lah. Ini tetangganya sekolah dokter enggak itu. Ya enggak. Nah jadi maksud saya kalau misalnya ada keluhan seperti yang kita bicarakan di awal tadi itu ya segera saja ke poliklinik. Jadi ya saya juga bukan yang paling pintar ya, tapi paling tidak saya lebih tahu gitu kan. Saya lebih tahu mengenai penyakit tulang. Jadi bisa nanti dikonsultasikan ke saya, apakah nyeri tulang ini berbahaya atau tidak gitu. Karena kan memang seperti yang dibilang di awal tadi kan, penyebabnya tidak mesti kanker, tidak mesti tumor gitu. Kejedot aja juga bisa sakit ya kan tulangnya ya. Jadi kita harus mengeksplorasi itu. Kemudian juga saya pasti kalau misalnya sakitnya ini sudah lama, saya obati tidak sembuh-sembuh, pasti kan saya akan mengeksplorasi lebih lanjut. Ini sebabnya sebenarnya kenapa? Apakah hanya simpel aja sakitnya nanti tidak berbahaya ya, tidak fatal atau fatal gitu. Kalau misalnya fatal kan harus saya follow up terus sehingga pasien nanti mendapatkan tindakan atau pemeriksaan yang tepat gitu. Kalau tepat pemeriksaannya, tepat diagnosisnya, maka pengobatannya pun akan tepat. Jadi saran saya ya kalau misalnya ada keluhan tulang ya langsung segera diperiksakan ke rumah sakit.
Dungus ya. Iya, betul. Ya, poliklinik saya setiap pagi buka. Senin sampai Jumat ya, Dok? Senin ya? sampai Jumat. Baik. Baik. Terima kasih banyak nih Dokter Asli atas informasi dan wawasan yang sangat bermanfaat kali ini. Semoga kawan bisa juga menerima manfaatnya ya, yang tadinya nggak tahu Amin. jadi lebih tahu dan lebih awas. Karena mengetahui lebih dini suatu penyakit itu mungkin akan meningkatkan kesembuhannya di kedepannya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.